Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawa SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Nantufa MM. Dan yang saya hormati Kaprodi Prodi Syariah Bapak Abdul Ghafur MM. Dan yang saya hormati dosen mengampu mata kuliah fundamental ekonomi, yakni Bapak Nantufa MM. Perkenalkan, nama saya Rian Ramadhani dari Prodi S3B, izin mempresentasikan hasil tugas kami, yakni tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi sosialis. Apa sih karakteristik sistem ekonomi sosialis itu? Karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah yang pertama yaitu komitmen pada kesetaraan masyarakat. Yang kedua yaitu keyakinan. Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Sosialisme digagas oleh Karl Heinrich Marx pada 1818 sampai 1883 sebagaimana antitesis terhadap paham kapitalisme yang diusung oleh Adam Smith sebagaimana filsuf teorinya tidak hanya berdasarkan pada aspek ekonomi semata, akan tetapi juga menyinggung aspek moral, etika, sosial, politik, dan juga sejarah. Nah, karyanya yang monumental adalah Das Kapital, masa awal tercetusnya sosialisme sebagai ideologi yang dikenal sebagai masa sosialisme utopis, dengan menjadi pergerakan politik pada masa revolusi Eropa pada tahun 1848. Pada periode tersebut Eropa mengalami pergolakan politik yang sangat panas. Negara-negara Eropa saling berperang. Gerakan tersebut membawa pemerintah sosialis tingkat singkat di Paris. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Komune Paris. Meskipun hanya berlangsung dari Maret hingga Mei 1871, setelah itu kaum sosialis terpecah dan melakukan pergerakan yang tidak terstruktur hingga abad ke-20 atau lebih dikenal sebagai periode anarkisme Marxis. Setelah itu sosialisme berkembang hingga abad ke-20. Ia menjadi pergerakan politik di Uni Soviet sehingga menciptakan hegemoni ideologi di negeri itu. Nah, perbedaan dari sistem ekonomi dan sistem ekonomi Islam, yang pertama ya menurut worldview, yang kedua pertimbangan nilai moral, yang ketiga harmoni antara kepentingan individu dan sosial, yang keempat kepemilikan sumber daya, dan yang terakhir yaitu intervensi masyarakat. Nah, menurut worldview adalah sebagaimana kapitalisme ini adalah suatu pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berasas pada paham sekularisme dan materialisme. Nilai sekularisme ini dapat dilihat dari pernyataan Karl Marx bahwa agama adalah candu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama itu suatu tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia. Yang kedua yaitu pertimbangan nilai moral. Komunisme memiliki bangunan sendiri yang berbeda dengan agama dan moralitas manusia sebelumnya. Nah, lebih lanjut, Marxisme mengungkapkan bahwa moralitas tidaklah dibangun atas dasar nilai-nilai agama, melainkan dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Nah, jadi mereka menganggap bahwa manusia tidak bisa menentukan mana yang baik dan yang salah, itu mengikuti menurut hati nuraninya. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Nah, sosialisme ini lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Nah, faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok. Produksi barang dan jasa harus ditunjukkan pada kepentingan sosial. Selanjutnya yaitu kepemilikan sumber daya. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi itu disebabkan oleh penguasa sumber daya golongan kaya. Nah, oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Komunitas negara lebih dalam pengertian yang lebih luas berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya tersebut. Nah, kepemilikan oleh swasta ataupun individu menghasilkan kesenjangan ekonomi. Menjadi hal ini karena para kapitalis hanya mengejar kepentingan masing-masing tanpa memikirkan kepentingan masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya yaitu intervensi pemerintah.
Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai sarana kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi kaum buruh. Hasil produksi diberikan secara minim kepada para pekerja atau bisa disebut juga gaji atau upah guna memberikan hasil yang maksimal kepada pemegang saham berupa kali profit atau keuntungan. Nah, dari situ mungkin bisa dipahami. Cukup sekian, manakala ada kekeliruan atau tutur kata yang kurang baik, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.